Perkenalkan, nama saya Dearinita Muapu, NIM 2121084, Prodi Teknik Informatika. Saya mahasiswa Universitas Kristen Wirawacana Sumba, Fakultas Sains dan Teknologi. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai usaha produk lokal yang berasal dari sumber daya alam. Di dalam video ini, usaha produk yang saya temukan yaitu usaha produk pisang goreng. Usaha pisang goreng ini adalah usaha yang paling mudah untuk dilakukan oleh setiap orang. Gorengan merupakan makanan yang memang paling banyak digemari oleh hampir semua orang. Karena gorengan ini memiliki cita rasa yang enak dan memiliki tekstur yang lebih renyah. Berbagai jenis gorengan yang ditawarkan di pasaran biasanya meliputi yang pertama, molen, tahu isi, bakwan sayur, dan berbagai jenis gorengan lain. Namun tidak pernah ketinggalan juga pisang goreng. Pisang goreng di masyarakat memang cukup banyak diburu dan juga dicari, sebab pisang goreng memiliki cita rasa yang manis dan empuk, sehingga membuat banyak orang yang suka. Di samping itu, harga pisang goreng pun juga sangat terjangkau. Maka tak heran bila kalangan anak-anak sering mencari sajian gorengan ini. Makanan pisang goreng biasanya sangat sesuai dinikmati dalam keadaan hangat ketika cuaca sedang hujan, terlebih lagi ketika menikmati pisang goreng ditemani dengan segelas minuman kopi maupun teh, sehingga akan menambah kenikmatannya lagi. Adapun pisang diperoleh dari sumber daya alam yang ditanam oleh pengusaha itu sendiri atau pemilik usaha yang mengusahakan pisang goreng tersebut. Akan tetapi pada beberapa tahun terakhir, pisang terkena penyakit layu fusarium pada tanaman pisang disebabkan oleh jamur Fusarium oxysporum. Akibat dari serangan ini, maka daun yang terkena akan menguning, atau pisang yang terkena penyakit, daunnya akan kelihatan menguning, pelepah menjadi layu, dan terjadi perubahan warna pada pohon pisang dan daun pisang, dan pada bonggol pisang juga. Selanjutnya tanaman pun akan mati karena bonggol dan akarnya sudah membusuk. Sehingga dengan adanya penyakit pada pisang, maka pengusaha pisang goreng ini perlu mengadakan pisang dari beberapa tempat dengan cara membeli pisang yang sudah tua buahnya, kemudian diperam 1 atau 2 hari lamanya. Ketika pisang sudah merah atau sudah benar-benar matang, maka pisang tersebut sudah siap untuk
sudah siap untuk diolah. Proses pengolahannya yaitu dengan cara menyiapkan bahan-bahannya, yaitu yang pertama pisang yang sudah merah atau sudah matang, yang kedua tepung terigu, yang ketiga gula secukupnya, yang keempat 1 buah telur ayam, yang kelima air secukupnya, yang keenam garam secukupnya, dan minyak untuk menggoreng. Adapun proses atau cara membuat pisang goreng, yaitu yang pertama kupas kulit pisang yang kita mau gunakan, lalu dipotong dengan ukuran dan bentuk sesuai selera. Yang kedua, campurkan tepung terigu, garam, gula, aduk hingga merata. Yang ketiga, masukkan telur ayam yang sudah disiapkan ke dalam campuran tepung. Yang keempat, tuangkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga adonan pas. Yang kelima, masukkan pisang yang sudah dipotong ke dalam adonan tepung. Yang keenam, goreng pisang dalam minyak yang sudah dipanaskan hingga berwarna kuning keemasan, kemudian angkat dan tiriskan. Nama produk tersebut yaitu pisang goreng. Manfaat dari nama usaha tersebut yaitu mudah untuk dikenal banyak orang. Pengusaha pisang goreng ini tidak mendesain produk karena ia hanya seorang pengusaha kecil yang berjualan di pinggir jalan. Ketika ada yang membeli jualannya, ia hanya menggunakan kantong plastik saja. Ia tidak mendesain kemasan produk. Proses penjualan pisang goreng ini yaitu hanya menjual secara offline saja. Ia menjual dengan cara menunggu pembeli datang membeli di tempat. Rancangan penjualan yang diinginkan oleh pengusaha ini yaitu ingin menjual secara online, yaitu dengan cara menggunakan media sosial yang ada. Namun karena keterbatasan yang dialami oleh pengusaha ini, maka ia hanya bisa berjualan dengan cara menunggu pembeli datang membeli di tempatnya saja. Adapun pemberdayaan pangan lokal dapat menjadi salah satu upaya diverifikasi pangan sekaligus menjaga kelestarian budaya lokal. Kementerian Pertanian pada tahun 2009 menerapkan beberapa strategi sebagai upaya percepatan penganekaragaman konsumsi pangan melalui peraturan Presiden Perpres nomor 22 tahun 2022 yang terdiri atas 2 arahan besar, yaitu
Yang pertama, internalisasi pengenekaragaman konsumsi pangan dalam rangka perubahan pola pikir masyarakat terhadap pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Dan yang kedua, pengembangan bisnis dan industri pangan lokal dalam pengembangan pangan pokok berbasis sumber daya lokal. Pemberian citra yang baik pada pangan lokal salah satunya dapat diwujudkan melalui pencitraan terhadap makanan terhadap usaha tersebut sebagai pangan yang baik, yang kaya gizi, dan bahkan merupakan sumber serat yang baik. Penelitian yang terarah juga perlu dilaksanakan agar dapat mendukung ulasan tulisan ini sekaligus memberikan upaya perbaikan dan inovasi pada usaha tersebut. Peran UMKM, usaha mikro kecil menengah, sebagai pelaksana ekonomi juga tidak kalah penting. Saat ini, usaha sebagai pangan lokal selain dibuat sendiri di kalangan rumah tangga juga diproduksi oleh UMKM untuk dijual. UMKM memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi di Indonesia. UMKM sebagai salah satu pelaksana ekonomi mikro yang bertumpu pada kearifan lokal harus dikembangkan dengan lebih baik agar meningkatkan ketahanan ekonomi negara. Peranan UMKM tersebut menjadi bagian yang diutamakan dalam setiap perencanaan tahapan pembangunan yang dikelola oleh dua departemen, yaitu Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Departemen Koperasi dan UMKM. Salah satu UMKM yang patut mendapat sorotan adalah UMKM yang bergerak di bidang pangan lokal. Pemberian fasilitas, sosialisasi, dan adanya bantuan modal bagi UMKM dapat dilakukan sebagai wujud perhatian pemerintah kepada masyarakat, sehingga pada akhirnya upaya diverifikasi pangan dapat diwujudkan bersama. Potensi gizi tinggi dan sifat fungsional dari usaha tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut dengan penelitian dan juga sosialisasi, seperti halnya usaha pengembangan potensi-potensi pangan lokal dapat menunjang usaha diverifikasi pangan sebelum pangan-pangan lokal tersebut punah tak terdokumentasi. Pangan lokal seyogyanya tidak hanya dipandang sebagai pangan khas untuk daerah. Pangan lokal tidak hanya dipandang sebagai pangan khas suatu daerah yang hanya identik sebagai buah tangan. Pangan lokal juga dapat merupakan jenis pangan yang berpotensi memiliki nilai gizi yang tinggi, yang bahkan dapat diangkat menjadi pangan fungsional. Baik, hanya ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.